kita mau sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. We will welcome Holy Spirit, pribadi yang setia, yang selalu dekat dengan kita. Kami rindukan Engkau Tuhan. Selamat pagi, Roh Kudus, ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu, jamahlah hatiku. Selamat pagi, selamat pagi, Roh Kudus, ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu, jamahlah hatiku. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Selamat pagi, Roh Kudus, ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu, jamahlah hatiku. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Amin. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Holy Spirit, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, Roh Kudus. Mari sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang dekat, yang tak pernah tinggalkan. Kami mengundang
Teman-teman yang mau ngalami kasih-Nya Roh Kudus, kasih kedua tangan ditaruh di tempat ini, di hati kita. Minta Dia melawat kita dengan kasih-Nya. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Hanya Kau, hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, bimbing kami ya setiap hari, tiap pagi. Untuk kami selalu ada di dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami selalu taat akan perintah-Mu ya Tuhan. Sebab perintah-perintah-Mu, titah-titah-Mu, itu yang kami rindukan ya Tuhan. Thank you Tuhan, sertai kami. Tuhan minta pengurapan-Mu, urapi setiap hati. Kami mau dengar firman, kami mau baca firman sama-sama. Biar Kau taruh hikmat, Kau taruh pewahyuan atas setiap kami ya Tuhan. Kami yang ada di sini dan juga setiap teman-teman di YouTube juga Tuhan. Minta pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Bisa ambil Alkitabnya sama-sama. Kita mau baca firman ya. Kita buka Alkitab kita di Yeremia pasal yang ke-35 ya. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Nanti kita di sini akan baca sama-sama, Kak Vina dan Kak Sasa. Nanti kalian juga baca ya, pastikan kalian baca sampai telinga kalian sendiri mendengar. Siap ya? Kita akan baca Yeremia pasal yang ke-35, ayat yang ke-12, langsung kita lompat 12. Kita baca dulu judulnya adalah kesetiaan orang-orang rekap. Langsung kita ayat yang ke-12. Pada waktu itu, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya,
dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. amin. Wow, sangat diberkati ya. Simple banget, sederhana sekali pesannya. Kita belajar untuk setia karena judulnya aja kesetiaan orang-orang Rekab, ya kan? Setia itu ketika kita memulai sesuatu itu sangat amat mudah. Ketika kita mau memulai untuk aku mau tiap hari olahraga. Ketika aku mau setiap hari lari pagi misal sebelum berangkat sekolah. Mudah, awal-awal mudah, tapi untuk mempertahankannya, untuk tetap setia, itu yang challenging teman-teman. Itu yang benar-benar kita di challenge, kita tertantang gitu ya. Itu tidak mudah. Kita lihat bahwa kalau di sini kita tadi baca bahwa orang-orang Rekab itu ya, itu sangat amat setia loh. Setia dengan perintah leluhurnya. Perintahnya adalah kamu jangan gini ya, jangan gitu ya. Dan dikatakan sampai sekarang pada waktu itu masih tetap setia. Wah, kakak bisa bayangin itu udah lama sekali ya. Tapi tetap setia loh, tetap mau berpegang pada kebenaran loh. Dan itu waktu kakak baca ini sangat terberkati ya. Setia itu juga mengandung janji Tuhan loh. Waktu tadi kita baca bahwa ketika umatnya setia, kalau tidak setia maka Tuhan tidak akan membuat umatnya tetap di tanah yang dijanjikan dan lain-lain. Setia itu mengandung janji juga. Jadi untuk setia itu tidak mudah. Memulainya mudah, tapi untuk setia itu tidak mudah. Tapi kita semua bisa setia. Sebelumnya kita mesti tahu dulu apa sih artinya setia itu. Setia itu apa sih? Setia itu maksudnya itu ini loh. Setia itu berpegang teguh. Setia itu kalau kita udah mulai seperti ini ya setia seperti ini. Kalau kita pegangannya Alkitab ya kita pegang Alkitab. Ketika kita memegang perintahnya Tuhan, kita pegang perintahnya Tuhan. Itu loh setia. Setia itu berpegang teguh. Tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Tidak mudah untuk berbelok ke kiri dan ke kanan. Setia itu taat. Setia itu patuh. Nah, kita mesti belajar untuk setia di masa-masa yang mungkin sulit ya. Kakak mengerti, kakak juga pernah mengalami mungkin di masa-masanya kalian, di masa-masa teman-teman, kita semua ya. Waktu di sekolah itu bagaimana kita setia untuk kita tuh tidak bully temannya kita. Bagaimana kita setia untuk kita tuh tidak berkata-kata yang kasar atau mengucapkan sumpah serapah. Bagaimana kita tidak melakukannya. Wah, kadang-kadang apalagi kalau misalnya kita bully teman, kelihatannya jahil ya. Wah, tapi perintah Tuhan bilang kasihlah sesamamu manusia. Kalau temannya kita lagi dibully, ya kita jangan ikut-ikutan. Malah kita harus jadi penengah yang baik. Kita bilang udah teman-teman, udah stop. Jangan dibully lagi gitu ya. Malah justru kita yang ajakin, jadi kita jadi penengah, kita jadi teman yang baik. Supaya mereka baik dan tidak bully-bully lagi. Kalau ada teman-temannya kita yang mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, yang itu Tuhan gak suka, kita malah jangan jadi ikut-ikutan. Kita harus setia. Tuhan gak mau anak-anaknya itu jadi ikut-ikutan hal yang tidak benar. Kita harus jadi pribadi yang benar dulu. Kita harus jadi setia dulu. Ya Tuhan itu gak suka kalau anak-anaknya ngomong kotor. Yaudah aku gak mau deh, aku gak mau. Malah justru kita juga harus bilang sama teman-teman kita, waktu misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi bercanda-bercanda, lalu mereka mengucapkan kata-kata yang itu kasar, kita bisa ingatkan loh, kita bisa remind loh mereka, jangan ngomong kotor dong, tapi tetap bercandaan, gak apa-apa. It's okay kok untuk bercandaan, ya. Nah, menjadi setia itu action. Berarti kita tahu kan, berarti menjadi setia itu action. Kita perlu tahu bahwa setia itu, oke Tuhan aku mau setia. Tapi kita enggak ada action apa-apa. No, tapi setia itu adalah action.
Jadi seperti tadi contoh-contoh yang tadi, kita mesti harus berani juga untuk setia. Kalau mau hidupnya kita berbuah, kalau kita mau jadi fruitful, kita mesti jadi faithful. Kalau kita mau jadi berbuah, kita harus setia. Ya. Dan di dalam kesetiaan itu mengandung janji. Pasti akan ada berkatnya. Akan ada berkat apa? Bukan hanya materi, tapi akan ada berkat apa? Damai sejahtera. Hidupnya kita pasti akan tenang. Pasti akan ada damai setiap hari kalau kita setia pada firman Tuhan, setia kepada ketetapannya, pada firman-Nya. Hidup kita akan diberi dengan damai sejahtera. Dan kita tidak perlu untuk susah-susah keluar dari hal-hal yang buruk, susah-susah keluar dari hal-hal yang tidak benar. Karena kita udah setia kepada firman-firman Tuhan. Nah, setia melayani Tuhan juga. Melayani ini bukan cuman waktu kita di gereja ya, waktu kita di CG. Nah, buat teman-teman yang belum ikut CG, ayo ikutan CG. Bukan hanya melayani ketika, oh ya Kak, aku bisa singer nih Kak, aku pimpin games, aku pimpin game di CG, aku bisa main musik di gereja, aku pelayanan, aku melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan ngomong cuman soal talenta apa yang kita punya. Kata-kata melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, melayani itu apa sih? Melayani itu kan actionnya seorang pelayan, servant. Dan tugasnya seorang servant itu apa sih? Ya, untuk pleasing the master, untuk menyenangkan tuannya, benar bukan? Kita sebagai orang-orang yang setia melayani Tuhan, tugasnya kita cuman apa? Cuman menyenangkan hatinya Tuhan. Lewat apa? Lewat kesetiaan kita, dengan kita berpegang pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi tenang, dan it's okay buat teman-teman kalau Kak, aku hari-hari ini aku susah setia Kak, aku hari-hari ini susah, aku mau menyenangkan hatinya Tuhan, tapi kok di sekolah kok susah ya Kak ya, aku selalu bully temanku, aku selalu ngomong kotor Kak. Kalau nggak ngomong kotor itu kayak teman-temanku tuh bilang kayak wah not cool gitu ya. Aku mau Kak, aku mau untuk aku setia sama Tuhan. Dan bisa kok, bukannya nggak bisa, kita bisa. Yang memampukan kita bukan dengan kekuatan kita teman-teman, kita minta Roh Kudus setiap hari. Maka dari itu kalau kita doa tiap pagi ya, kita doa Tuhan, minta tuntunannya Roh Kudus supaya aku diberi hikmat, aku diberi kemampuan untuk tetap setia, untuk tetap melayani Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Dan teman-teman, sama-sama yuk sekarang tutup Alkitabnya, kita mau doa sama-sama ya. Kita mau doa, taruh Alkitabnya di hatinya kita sama-sama. Kakak mau berdoa buat kalian ya. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk mempertahankan kesetiaan. Memulai itu mudah, mempertahankan itu kadang-kadang yang gak mudah. Tapi kami bisa, karena kami percaya bahwa Roh Kudus yang bantu kami untuk setia, Roh Kudus yang bantu kami untuk kami selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang selalu akan jagain kita untuk kita selalu menyenangkan hatinya Tuhan, dan kita selalu berpegang pada kebenaran. Tuhan urapi setiap anak-anak ini. Tuhan jagai setiap anak-anak ini. Tuhan tuntun ya Roh Kudus setiap anak-anak ini, biar setiap hari mereka adalah jadi agen kebenaran. Mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Ketika mereka setia, Tuhan Kau nyatakan janji-Mu juga buat setiap mereka. Kau nyatakan berkat-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup mereka juga ya Tuhan. Thank you buat kebenaran firman-Mu yang sederhana namun maknanya ini benar-benar ada dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Thank you, ajar kami setia ya Tuhan, seperti Engkau juga setia. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa meteraikan firman-Mu. Haleluya, amin. Wah, luar biasa ya, benar apa kata firman Tuhan hari ini, bahwa selalu ada berkat ketika kita setia. Dan jangan lupa juga untuk selalu setia saat teduh setiap hari. Oke, ketika kita setia saat teduh setiap hari, kesetiaan itu
yang akan memberikan kita kekuatan untuk setia pada perkara-perkara juga yang lain. Amin. Dan juga jangan lupa untuk setia melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dan setia juga ya untuk ikuti tayangan Saat Teduh Eagle Kids. Kita sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.